Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Bu Aryati dari SMP Negeri 2 Karangdowo. Kali ini kita akan belajar tentang beberapa soal terkait kesebangunan. Nah anak-anak, kalau kita memiliki gambar segitiga seperti ini. Gambar segitiga ini, di sana ada dua segitiga yang sebangun. Mengapa demikian? Karena dua segitiga itu memiliki dua sudut seletak yang sama besar. Nah, mari kita perhatikan segitiga PLR dan segitiga KLM. Pada segitiga PLR, sudut L ditandai dengan tanda noktah hitam. Kemudian pada segitiga KLM ini juga memuat sudut L yang juga ditandai dengan noktah hitam. Artinya L ini dimiliki oleh segitiga PLR maupun segitiga KLM, ya. Sudut L-nya berimpit sehingga sama besar. Kemudian sudut PRL bertanda bintang sama besar dengan sudut LKM juga bertanda bintang. Jadi di sini ada dua segitiga yang memiliki dua sudut seletak yang sama besar. Jadi mereka sebangun. Nah, untuk mempermudah pemahaman, mari kita pisahkan saja kedua segitiga itu. Segitiga KLM dengan panjang KL-nya adalah 11 ditambah 9 atau 20 cm. Kemudian panjang LM, panjang LM-nya adalah X plus 12. Karena tidak sejenis, biarkan tetap X plus 12 cm. Sudut K-nya bintang, sudut L-nya noktah hitam. Selanjutnya, segitiga RLP dengan sudut R-nya bertanda bintang, sudut L-nya noktah hitam, dan panjang PL-nya 9 cm serta RL-nya 12 cm. Nah, dari sini kita dapat melihat dua segitiga itu memiliki dua sudut seletak yang sama besar, berarti keduanya sebangun. Mari kita namai sesuai dengan urutan sudutnya ya anak-anak. Sehingga segitiga KLM sebangun dengan segitiga RLP. Nah, kalau kita menjumpai soal tersebut, kita diminta untuk menghitung panjang MR. Untuk analisanya seperti tadi anak-anak, kita sebutkan manakah sudut yang sama besar, yaitu sudut yang sudah diketahui dan salah satunya adalah sudut yang berimpit, keduanya sama besar. Kalau kita beri nama segitiga LKM berarti menyesuaikan. Segitiga yang satunya adalah LRP. Kita mengurutkan besar sudut yang sama sehingga sisi-sisi yang seletak nanti juga berurutan. Nah, karena segitiga LKM sebangun dengan segitiga LRP, maka kita dapat menuliskan pasangan sisi yang seletak. Perbandingan sisi yang seletak adalah LR banding LK di atas sama dengan LP banding LM. Nah, LR-nya tadi adalah 12, LK-nya adalah 20. Sedangkan LP-nya 9, LM-nya 12 plus E. Selanjutnya, untuk mempermudah kita dalam mengerjakan, 12 banding 20 kita sederhanakan menjadi 3 banding 5. Yang satunya tetap sama dengan 9 banding 12 plus X. Dengan perkalian silang, kita peroleh 3 kali 12 plus X sama dengan 5 kali 9. Ingat, untuk membuka kurungnya kita gunakan sifat distributif. 3 kali 12 adalah 36, sedangkan 3 kali X adalah 3X. 36 ditambah 3X sama dengan 45, sehingga kita punya 3X sama dengan
45 dikurangi 36 atau 3x sama dengan 9, x-nya ketemu 3 cm. Berikutnya, kalau kita memiliki bentuk soal trapesium, ya. Ada trapesium yang menempel pada trapesium. Kita lihat di sini. Ada trapesium ABCD dengan ukuran yang sudah diketahui dan pada trapesium itu diberi ruas garis EF. Kita tugasnya akan mencari panjangnya EF. Nah, dari trapesium tersebut kita dapat membuat garis bantu anak-anak. Garis bantunya dibuat sejajar dengan AB. Dalam hal ini garis bantunya adalah DH atau HD, ya. Nah, karena DH ini sejajar dengan AB, maka panjangnya AD sama dengan panjangnya EG sama dengan panjangnya HB. Di sini adalah A. Kemudian panjangnya AE sama dengan panjangnya DG atau F. Kemudian panjangnya EB sama panjang dengan GH. Nah, sekarang perhatian kita pindahkan ke kanan. Di sini ada segitiga DGF terletak pada segitiga DHC. Ingat, sudut D ini terletak pada segitiga DGF dan juga DHC. Berarti dia berimpit sama besar. Kemudian sudut G yang ada di sini sama besar dengan sudut H yang ada di sini karena sehadap. Sudut F yang ada di sini sama besar dengan sudut C yang ada di sini, sehadap juga. Dengan demikian, segitiga DGF ini sebangun dengan segitiga DHC. Nah, karena kedua segitiga ini sebangun, berarti kita akan dapat menuliskan perbandingan sisi yang seletak, yaitu DG banding DH sama dengan GF banding HC. Trapesium tadi dapat kita ambil. Di sini segitiga DGF sebangun dengan segitiga DHC. Nah, karena panjangnya EF tadi adalah X, sementara panjangnya EG adalah A, maka panjang GF tinggal sisanya, yaitu X dikurangi A. Di sini ya. Kemudian panjangnya BC tadi adalah B. Jika panjangnya HB adalah A, berarti panjangnya HC adalah sisanya, yaitu B dikurangi A. Dari segitiga DGF sebangun dengan segitiga DHC, maka kita dapat tuliskan perbandingan sisi yang seletak, yaitu DG banding DH sama dengan GF banding HC. Dari perbandingan sisi seletak ini, kita dapat menuliskan panjang DG yaitu M banding panjang DH, M ditambah N karena dari atas, DG ditambah GH menjadi DH, ya. M ditambah N sama dengan X min A banding B min A. Kemudian kita kalikan silang. X min A kali M plus N sama dengan M kali B min A. Nah, dalam hal ini kita dapat menjabarkan dengan sifat distributif. X dikalikan M plus N dikurangi A kali M plus N. Harus sama dengan M kali B min A. Dari sini tadi, kemudian yang tidak memiliki X ini kita pindahkan ke ruas kanan, yaitu kedua ruas ditambah A kali M plus N, sehingga diperoleh X kali M plus N sama dengan
M kali B min A ditambah A kali M plus N. Kita buka dengan sifat distributif, diperoleh M kali B sama dengan MB, M kali min A sama dengan negatif MA, A kali M plus MA, A kali N plus NA. Nah, dari sini min MA dengan plus MA ini berlawanan tandanya, keduanya sejenis, maka hasilnya 0, sehingga ruas kanan tinggal MB plus NA. Nah, sekarang nilai X dapat kita tuliskan menjadi MB plus NA dibagi M plus N. Jadi, kalau kita punya gambar seperti ini, maka panjangnya EF atau X itu bisa kita cari dari M kali B ditambah N kali A dibagi M plus N. Nah, sekarang kalau kita memiliki soal seperti ini, berarti nilai M-nya adalah 8, nilai N-nya adalah 4, nilai A-nya tadi 6, nilai B-nya adalah 10. Sehingga rumus untuk mencari nilai X tadi bisa kita tuliskan dulu. Nah, setelah kita menuliskan rumusnya, berarti nilai X sama dengan 8 kali 10, menyilang ya, ditambah 4 kali 6, dibagi 8 ditambah 4. Diperoleh X sama dengan 80 ditambah 24 dibagi 12. Atau X sama dengan 104 dibagi 12, hasilnya 82/3.